Pedukuhan Cipangan merupakan salah satu pedukuhan yang termasuk dalam Desa Bangunjiwo di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Layaknya pedukuhan pada umumnya, Cipangan masih asri dengan banyaknya pohon yang rindang di sekeliling pedukuhan Cipangan. Tak hanya pohon yang rindang, pedukuhan Cipangan juga memiliki sungai bernama Susur Sungai Bedok yang mengalir melewati pedukuhan lain. Mata pencaharian di masyarakat pedukuhan Cipangan sewaktu dulu memang kebanyakan masih masyarakat petani. Kebanyakan itu ya sebagai mata pencaharian. Tapi dengan perkembangan di masyarakat dengan sentra kerajaan Lipas, mungkin masyarakat juga yang mengikuti dari bidang kerajinan mungkin banyak, sekitar mungkin kurang lebih mencapai 60% masyarakat Cipangan mengikuti kaitan dengan kerajinan Lipas. Yang lain sekitar 30% itu sebagai buruh, di yang 10% yang lain itu diantara mungkin ada yang karyawan swasta ataupun pegawai negeri. Itu mungkin kemarin sebelum masa pandemi memang banyak sekali di kerajaan Lipas baru di masyarakat Pedukuhan Cipangan. Pedukuhan Cipangan memiliki beberapa potensi, di antaranya yaitu kerajinan kipas bambu Pedukuhan Cipangan dan wisata alam Susur Sungai Bedok. Kerajinan kipas bambu Cipangan sudah ada sejak tahun 1990-an. Seperti namanya, kerajinan kipas bambu Cipangan, pembuat atau pengrajin itu sendiri adalah penduduk asli Cipangan. Semua proses pembuatan dilakukan oleh penduduk, mulai dari pemotongan bambu, pembuatan kerangka kipas, dan kain yang digunakan pada kipas bambu Cipangan. Kalau prosesnya itu kan ada fak-fak yang sementara kan ada ya dari awal itu ngeraji itu, terus ya mungkin sekitar kan paling 2 hari Mbak, soalnya kan ada untuk pengeringan juga. Kipas bambu ini sangat bervariasi motifnya dan kegunaannya yang kerap kali digunakan sebagai undangan pernikahan ataupun acara lainnya. Kipas ini sangat pesat penjualannya pada tahun 2010. Ini kalau yang banyak itu di Jakarta Mbak, Tanah Abang, pasar Tanah Abang itu. Terus ada juga yang sudah di luar negeri juga berada. Namun, sejak tahun 2020, penjualan mengalami penurunan karena dampak pandemi hingga sekarang. Ini kan biasanya tiap minggu itu kan ngirim dua kali. Tapi sekarang ada PPKM ini jangan berhenti total Mbak. Potensi selanjutnya terletak pada wisata alam Pedukuhan Cipangan. Sungai Bedok atau di sini biasa disebut dengan Bedok River Tubing itu dibuka tahun 2015. Jalan menuju susur Sungai Bedok sangat indah dengan melalui banyak pohon yang rindang. Tidak banyak masyarakat umum yang mengetahui wisata alam ini karena promosi yang dilakukan masih sangat minim untuk susur Sungai Bedok. Sungai ini biasa digunakan untuk arum jeram. Dan aliran yang dilalui Sungai Bedok dengan arum jeram akan melewati pedukuhan lainnya di Desa Bangunjiwo. Debit air susur Sungai Bedok tidak stabil dan berubah seiring dengan musim yang sedang terjadi. Oleh karena itu, wisata alam ini hanya dibuka pada musim kemarau. Kedua potensi tersebut masih dapat dikembangkan kembali mulai dari keindahan alam Pedukuhan Cipangan hingga sumber daya manusia itu sendiri.
Dengan diselenggarakannya KKN tematik Bangun Jiwa ini, kami sebagai kelompok Cipangan dengan total 8 mahasiswa UKDW dari berbagai program studi akan menyelenggarakan 8 program kerja untuk Pedukuhan Cipangan. Yang pertama, edukasi pengolahan limbah bambu menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Halo, perkenalkan nama saya Hilary dari kelompok 4 Pedukuhan Cipangan. Pada program kerja saya akan mengedukasi terlebih dahulu menggunakan teori-teori yang berasal dari jurnal yang telah saya kumpulkan, kemudian diikuti dengan penjelasan yang saya buat. Lalu setelah tahap edukasi selesai, saya masuk ke bagian praktek inovasi produk dari limbah bambu. Yang kedua, edukasi tentang pentingnya desain kemasan pada produk. Baik, perkenalkan, nama saya Timothy Setiawan, biasa dipanggil Timo. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana, program studi desain produk. Dalam KKNT Bangun Jiwa 2021 ini, saya mempunyai program kerja yaitu tentang edukasi desain kemasan sebagai brand dan pembuatan kemasan untuk kipas bambu Cipangan. Untuk edukasi ini program kerjanya adalah membuat video. Lalu untuk pembuatan desain kemasan, yang pertama kali saya buat adalah saya pergi ke Padukuhan Cipangan. Saya mengumpulkan sampel-sampel kemasan yang sudah ada. Nih, kemasan kipas bambu Cipangan. Lalu setelah saya mengambil beberapa sampel, ada namanya saya membuat mood board, yaitu tentang pengumpulan ide-ide dari apa yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang desain kemasan. Selanjutnya adalah saya membuat sketsa-sketsa di kertas, dan sketsa itu lebih dari satu untuk perbandingan dari satu sketsa ke sketsa lainnya. Setelah sketsa final di kertas tersebut, saya memulai untuk menggambar di software di laptop. Software yang digunakan adalah Adobe Illustrator versi 2018. Setelah desain itu jadi, yang selanjutnya saya lakukan adalah konsultasi dengan perwakilan Karang Taruna, dan setelah disetujui baru desain tersebut dicetak. Yang ketiga, edukasi e-commerce kepada pengrajin Cipangan. Perkenalkan, nama saya Ezra Yusafat Julu, bisa dipanggil dengan nama Ezra, dari Universitas Kristen Duta Wacana. Saya dari program studi sistem informasi. Dalam rangka KKN tematik ini, saya memiliki namanya program studi saya edukasi tentang e-commerce dan marketplace untuk pengrajin kipas bambu di Desa Wisata Cipangan. Step yang saya pertama lakukan adalah saya mencari materi yang cocok untuk pengrajin Cipangan. Saya mencari materi ini bisa dari YouTube, kemudian dari jurnal-jurnal yang ada di internet yang sudah terpercaya dan sudah terverifikasi untuk membahas tentang e-commerce dan marketplace. Step selanjutnya saya membuat PowerPoint. Sesudah sampai di situ, saya membuat sebuah modul. Modul ini adalah berisi tentang lebih ke pembahasan lebih mendalam dari edukasi e-commerce itu sendiri, yang disusun dan pengertiannya diperluas lagi dari PPT itu sendiri. Yang keempat, edukasi pembuatan deskripsi produk dalam bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Nasution Sinaga. Jadi dalam KKN tematik Bangun Jiwa kali ini,
saya memiliki program kerja yaitu edukasi pembuatan deskripsi produk dalam bahasa Inggris. Proker edukasi pembuatan deskripsi produk ini bermaksud sebagai alat promosi yang bisa digunakan oleh para pengrajin dan juga pemuda yang ada di Padukuhan Jipangan, dan juga bisa sebagai materi pembelajaran yang bisa dipakai dalam mendeskripsikan sebuah produk menggunakan bahasa Inggris. Yang kelima, pembuatan website Dukuh Jipangan yang mencakup wisata, edukasi, dan kerajinan kipas bambu. Halo, perkenalkan nama saya Stefano Mahameru. Saya biasa dipanggil Adrian. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Kristen Dutawacana. Pada KKN kali ini yang bertempatkan pada Padukuhan Jipangan, saya memiliki program kerja yaitu pembuatan website untuk desa wisata Jipangan dan juga kipas bambu Jipangan. Dari pembuatan website ini yang pertama yaitu memberikan informasi yang lengkap pada pengunjung website, kemudian juga agar memperkuat branding desa wisata Jipangan dan juga kipas bambu mereka. Kemudian untuk manfaat yang ketiga yaitu agar para pengrajin dan juga pemuda desa bisa memiliki sarana untuk menaruh katalog kerajinan mereka ataupun wahana desa wisata mereka. Yang keenam, pemasaran melalui media sosial. Perkenalkan, nama saya Intan, mahasiswa Universitas Kristen Dutawacana. Saya sedang mengikuti KKN di Bangun Jiwo, yaitu di Dukuh Jipangan. Proker saya di sana adalah pemasaran melalui media sosial berupa yaitu konten-konten video. Yang pertama saya lakukan yaitu saya menentukan konsep dulu, terus saya membuat akun-akun di media sosial yaitu TikTok, Facebook, dan Instagram. Kemudian saya take video di sana, beberapa seperti di Sungai Bedok, di persawahan, dan yang paling terutama disorot yaitu di kipas bambunya. Yang ketujuh, membuat dokumen studi kelayakan bisnis susur Sungai Bedok. Perkenalkan, nama saya Rajuliani, biasa dipanggil Ella. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Dutawacana, Prodi Manajemen Angkatan 18. Pada KKN tematik Bangun Jiwo ini, saya memiliki program kerja dokumen studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu kegiatan ini layak atau tidak. Saya memiliki tujuan dari program ini yaitu dari pembuatan dokumen studi kelayakan bisnis adalah memberi pemahaman baru bagi pengurus wisata edukasi Jipangan, khususnya divisi outbound dan wisata alam mengenai kelayakan wisata ini, sehingga dapat mengambil langkah pengembangan untuk kedepannya. Dan yang terakhir, pembuatan video dokumenter kerajinan kipas Jipangan. Perkenalkan, nama saya Janis Aulita, biasa dipanggil Ica. Jadi saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Kristen Dutawacana. Jadi dalam KKNT Bangun Jiwo kali ini, program yang saya ambil yaitu video dokumenter untuk Dukuh Jipangan. Jadi video dokumenter ini nanti bertujuan untuk mempromosikan Jipangan, selain itu juga untuk memotivasi generasi muda di mana mereka sudah jarang untuk melanjutkan kerajinan kipas bambu Jipangan. Juga harapan ke depan dengan kaum pemuda remaja itu nanti bisa termotivasi ataupun nanti bisa senang mengikuti karya dengan kawasan kerajinan kipas bambu. Semoga ada pemuda yang meneruskan terus bisa lebih baik, bisa lebih maju, kan ada istilahnya pikiran-pikiran pemuda kan lebih ke yang baik daripada orang yang sudah tua, bahkan pikirannya masih enjoy. Kita harus terus support apa yang ada di sini. Kita kembangkan desa ini, kita kembangkan potensi yang sudah ada, dan insya Allah kita semua bisa maju.